قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, Bapak, Ibu-ibu serta para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipermudah kembali untuk duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Di kesempatan kali ini kita akan membahas buku Ibadah Saat Traveling, yaitu ibadah saat kita itu bersafar. Nanti bukunya bisa dimiliki. Ini buku saku sekalian, nanti bisa diamalkan untuk isi yang ada di dalamnya. Kita mulai dari bacaan dan amalan penting saat safar. Bacaan dan amalan penting saat safar di halaman pertama. Saya cuma tunjukkan dulu ya, nanti teorinya nanti setelah ini. Yaitu situ ada doa orang mukim kepada orang yang hendak bersafar. Yang mukim kepada yang bersafar. Astagfirullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku menitipkan agamamu, amanahmu dan amal terakhirmu kepada Allah. Terus yang kedua, doa bekal takwa dari orang mukim kepada yang hendak bersafar. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Terus doa yang ketiga, doa musafir kepada orang mukim yang ditinggalkan. Doa musafir kepada orang mukim yang ditinggalkan. Jadi yang sudah mau pergi, dia doakan kepada yang ditinggalkan. Astaudiakallah alladzi la tadhi'u wada'i'ahu. Astaudiakallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Terus doa ketika keluar rumah. Jadi ketika mau berangkat keluar rumah, yang dia baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Terus yang nomor 5, doa ketika naik kendaraan. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Ini naik kendaraan bukan saat safar saja ya. Ketika bapak ibu-ibu naik kendaraan apapun, ini doanya. Ini yang versi lengkapnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya dengan menyebut nama Allah 3 kali, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami,
padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Terus yang keenam, doa saat safar, berarti di tengah perjalanan, sudah berada di atas kendaraan. Bacaannya Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Terus yang ketujuh, membaca subhanallah ketika melewati jalan menurun, membaca Allahu Akbar ketika melewati jalan mendaki. Ingat, karena hadis yang membicarakan tentang safar, khususkan ketika safar saja. Apakah sekarang kalau kita jalan saat ini diamalkan seperti itu? Belum. Nanti ketika safar. Karena di safar itu kita butuh zikir lebih banyak. Ya. Terus yang kedelapan, mendoakan untuk kebaikan diri, keluarga, orang terdekat, dan kaum muslimin secara umum ketika bersafar. Karena doa orang yang bersafar itu terkabul. Salah satu da'awatin mustajabatun nasyakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. 3 waktu diijabahi atau dikabulkan doa yang tidak diragukan lagi. Yang pertama, doa orang yang terzalimi. Yang kedua, doa seorang musafir. Yang ketiga, doa orang tua pada anaknya. Jadi 3 doa di sini. Yang pertama, doa orang yang terzalimi. 2, doa orang musafir. Yang ketiga, doa orang tua pada anaknya. Yang dimaksudkan doa orang tua pada anaknya di sini adalah doa orang tua yang jelek pada anaknya. Dalam hadis yang lain dikatakan wada'watul walidi li waladihi. Doa orang tua pada anaknya, yaitu pakai kata li. Li di sini maknanya doa baik. Berarti doa baik doa orang tua pada anaknya. Berarti doa jelek orang tua itu berlaku pada anak, doa baik juga demikian. Maka sikap orang tua hati-hati ketika berdoa, sikap anak jangan sampai durhaka pada orang tua. Nah, itu amalan yang ada 8, ini bisa diamalkan ketika bersafar. Namun sekarang kita harus mengetahui apa itu safar, ketentuannya bagaimana. Ya, kita memenuhi kriteria dulu ataukah kita bebas saja dikatakan itu bersafar sampai keringanan-keringanan saat safar. Nah, itu yang perlu kita kaji kali ini. Nah, silakan dibaca apa itu safar. Apa itu? Bismillah. Apa itu safar? Secara bahasa, safar berarti jelas dan bersingkap. Safar disebut demikian karena satu, seseorang dikenali wajahnya oleh banyak orang. Kedua, dengan bepergian seseorang juga bisa mengenal tempat-tempat yang belum diketahui sebelumnya. Yang ketiga, jati dirinya yang sebenarnya bisa dikenal oleh orang lain. Dalam Mu'jam Lughah Al-Fuqaha halaman 245, safar berarti keluar bepergian meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju tempat yang jarak antara kampung halamannya
Dengan tempat tersebut membolehkan orang yang berpergian untuk mengqashar sholat. Baik, kita lihat safar secara bahasa artinya wadhaha, wan kasyafa. Wadhaha itu artinya jelas, wan kasyafa itu artinya tersingkap. Kenapa safar disebut demikian? Dikarenakan seseorang kalau safar dikenali wajahnya oleh banyak orang, maka artinya tadi tersingkap, inkasyafa. Yang kedua, dengan bepergian seorang juga bisa mengenal tempat-tempat yang belum diketahui sebelumnya. Maka tempat-tempat yang belum dia ketahui dia jadi tahu. Oh, ini lewat perjalanan ini, oh ini di hutan-hutan seperti ini daerahnya dia tahu. Oh, ini masuk kota ini juga dia tahu. Tersingkap lagi tempat yang ia lewati. Yang ketiga, jati dirinya sebenarnya bisa dikenal oleh orang lain. Artinya teman-teman ketika dia itu bersafar akan tahu ya kelakuan orang ini. Ya nanti akan tersingkap, orang ini kok pelit banget ketika safar. Orang ini kok dermawan sekali ketika safar. Orang ini kok membantu-bantu yang lain, padahal dia ini orang yang sudah tua, sepuh, tapi dia membantu yang lain. Nah, tersingkap ketika safar. Jadi dari sisi orangnya itu dikenal, dari sisi dia kenal juga tempat yang lain, dari sisi lagi jati dirinya bisa terungkap. Makanya safar disebut safar karena berasal dari kata wadhaha wan kasyafa, jelas dan tersingkap. Adapun pengertiannya, safar itu berarti keluar bepergian meninggalkan kampung halaman. Jadi sudah pergi. Berarti kalau masih dalam situ belum. Ini Tangerang Selatan ini ya, dia masih di situ berarti belum safar. Rumahnya di mana? Di situ. Di Tangsel itu rumahnya. Dia harus pergi dulu dari kampung halamannya. Dengan maksud menuju tempat yang jarak antara kampung halamannya dengan tempat tersebut membolehkan orang yang bepergian tadi untuk mengqashar sholat. Itu baru disebut safar. Jadi ada jarak tertentu yang mesti ditempuh, baru nanti disebut itu safar. Kalau ketentuan ini tidak dipenuhi, maka tidak disebut safar. Lihat ya, tadi ada kalimat sudah lewat pergi dari kampung halaman. Nah, itu di garis bawah itu. Karena nanti kalau ini tidak dipahami, dia mungkin putar-putar Tangerang Selatan, bisa jadi dia sampai 100 kilo bisa. Dia muter-muter ke utara, ke selatan, ya, ke barat, ke timur gitu. Bisa nggak sampai 100 kilo muter-muter saja? Ya, bisa atau tidak? Bisa. Ya, dia bisa menempuh jarak seperti itu. Tetap belum disebut safar sampai dia tinggalkan kampung halamannya tadi. Oh, berarti dia pergi dari sini, bukan di sini lagi. Nanti makin jelas ketika kita bahas jarak yang dimaksud seseorang itu bersafar. Sekarang kita lihat macam-macam safar dulu. Satu, safar yang wajib, yaitu menempuh perjalanan untuk menunaikan kewajiban. Misalnya berpergian untuk menunaikan ibadah haji yang wajib, umroh yang wajib, menuntut ilmu agama yang wajib, atau kewajiban berjihad. Itu safar yang wajib. Ada yang punya kewajiban haji, dia berhaji, safarnya jadi safar wajib. Umroh baru pertama kali, maka umrohnya umroh yang wajib, maka safarnya namanya safar wajib. Jihad, dia ikuti jihad yang wajib, maka safarnya jadi safar yang wajib juga. Terus yang kedua, safar sunnah, yaitu menempuh perjalanan yang dianjurkan atau disunnahkan. Misalnya bepergian untuk melaksanakan umroh yang sunnah, haji yang sunnah, dan jihad yang sunnah. Umrohnya sudah 5 kali. Umroh pertama wajib, umroh kedua sunnah, umroh ketiga sunnah, 4 sunnah, yang kelima sunnah. Maka perjalanannya namanya safar yang sunnah. Hajinya sudah 2 kali, ini sekarang kali kedua. Haji pertama wajib, haji kedua sunnah. Maka perjalanannya namanya safar sunnah. Sama juga dengan jihad sunnah demikian. Terus yang ketiga,
Safar yang boleh yaitu bepergian untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan dalam agama. Misalnya bepergian untuk berdagang barang-barang yang halal. Nah, dia jalan-jalan atau dia itu berdagang atau wisata, ya, asalnya itu safarnya mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh. Terus yang keempat, safar yang haram yaitu menempuh perjalanan untuk melakukan perkara yang diharamkan. Misalnya menempuh perjalanan untuk berdagang khamar atau minuman keras. Nah, dia menempuh perjalanan untuk berdagang yang haram, jual narkoba, jual miras, atau ingin zolimi orang. Dia jadi rentenir, nagih orang utang, nagih ribanya, safarnya jadi haram. Terus yang kelima, safar yang makruh, misalnya bepergian seorang diri tanpa ada yang menemani. Bepergian seperti itu dimakruhkan kecuali untuk melakukan hal-hal yang sangat penting. nah, safar seorang diri bagusnya ditemani. Namun kalau untuk hal-hal yang urgen, hal-hal yang penting, yang makruh tadi jadi boleh ketika butuh. Terus sebisa mungkin kita melakukan safar yang wajib, sunnah atau yang boleh, tidak melakukan safar yang makruh apalagi yang haram. Nah, sekarang kita lihat safar mubah bisa menjadi ibadah. Tadi yang nomor 3 ada namanya safar yang boleh atau safar mubah, itu bisa jadi ibadah. Kita lihat pembahasannya. Safar mubah bisa menjadi ibadah. Safar mubah sekedar jalan-jalan atau liburan bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Ada 2 syarat yang mesti dipenuhi kalau hal mubah bisa menjadi bernilai ibadah. 1, dinilai dengan niat yang benar. Yang kedua, sebagai wasilah perantara dalam rangka mendukung amal soleh. Nah, lihat, dilakukan dengan niat yang benar. Ya, safar ini dia lakukan dengan niat yang benar. Yang kedua, perantara dalam mendukung amalan soleh. Lihat lagi di bawahnya. Dalil yang mendukung. Dalil yang mendukung syarat pertama adalah hadis, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah dalam rangka mengharap wajah Allah, melainkan akan diganjar dengan usaha itu sampai pun sesuap makanan yang engkau masukkan dalam mulut istrimu. Nah, terus di sini disebutkan setelah dalam di sini disebutkan dengan niat ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah, barulah perbuatan yang asalnya bukan ibadah bernilai ibadah dan berpahala. Maka tadi dia cari nafkah. Cari nafkah asalnya mubah. Namun dia niatkan untuk hidupi istrinya, anak-anaknya, maka yang mubah jadi nilai ibadah. Maka tergantung niat. Niatnya karena cuma tahu, saya emang wajibnya suami seperti ini. Kalau cuma tahu seperti itu, belum. Dia niatkan dulu untuk ibadah itu. Saya niatkan ini biar ya bisa memenuhi yang halal, pekerjaan saya nanti halal, saya juga memberikan makanan yang halal, ya penghasilan yang halal untuk istri dan anak saya. Nah, baru nanti bernilai pahala. Terus yang kedua. Yang kedua, dalil bahwasanya perbuatan non ibadah jika sebagai wasilah atau perantara pada ketaatan atau ibadah dapat bernilai pahala dapat disimpulkan dengan firman Allah. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Ayat ini menunjukkan bahwa wasilah perantara yang mendukung terwujudnya ibadah dianggap sebagai ibadah pula dan berpahala di sisi Allah. Nah, lihat, kalau ini safarnya jadi perantara pada ketaatan atau ibadah, maka itu jadi ibadah pula. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir.
dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Jadi awalnya tujuannya dia itu lakukan perjalanan, lantas ini dia dapat kesulitan dan ini tujuannya baik untuk jihad. Ya, di sini dalam ayat ini yang dimaksud ini, dan juga di sini untuk berinfak. Berarti ini tujuan yang baik. Maka tadi yang asal cuma jalan-jalan saja akhirnya bernilai pahala. Kalau itu sebagai wasilah dalam ketaatan. Kita lihat di sini beberapa contoh. Contoh safar. Contoh safar yang mubah yang bisa bernilai ibadah. Satu safar yang diisi dengan amalan soleh seperti zikir dan doa. Nah, jadikan safar itu diisi dengan zikir dan doa. Ya, maka nanti safar itu jadi berpahala. Terus yang kedua, jalan-jalan ke luar kota dan dituju adalah pondok pesantren sunnah. Di sana bisa menggali ilmu agama walau nantinya punya tujuan untuk berekreasi ke pantai atau yang lainnya. Nah, dia jalan-jalan ke luar kota tujuannya belajar, namun mungkin bisa sambil rekreasi. Nah, seperti ini juga akan mendapatkan pahala. Terus yang ketiga, safar sambil bakti sosial pada masyarakat miskin, walau ada liburannya, namun bisa raih pahala. Nah, itu malah safarnya mungkin untuk rekreasi, tapi situ ada dia bakti sosial, beri santunan kepada masyarakat yang susah. Yang keempat, mengambil waktu rehat setelah beraktivitas panjang agar setelah mengambil rehat lebih semangat beraktivitas untuk memperdalam ilmu agama, giat ibadah dan berdakwah. Ini yang ditemukan pada sebagian ulama atau ustaz. Ada waktu luang mereka yang mereka gunakan untuk berkreasi biar lebih semangat lagi dalam aktivitas dakwah. Nah, ada yang jalan-jalan, dia keluar kota ya untuk tenangkan pikiran. Karena mungkin di kepadatan di Jakarta, wah banyak macet. Ustadznya ini mungkin ngisinya padat sekali. Akhirnya dia butuh liburan. Ya, dia butuh liburan, dia pergi ke pantai renang, mau apa kek, mau menyelam macam-macam. Ya. Mubah asalnya itu, namun tujuannya baik. Setelah ini dia rehat, biar kembali lagi pikirannya fresh, lalu beraktivitas dakwah lagi seperti biasanya. Nah, ulama-ulama juga ada yang melakukan seperti itu. Nah, lalu beberapa contoh di atas. Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa dengan niatannya itulah yang menjadikan safar tersebut menjadi ibadah. Begitu pula waktu luang di saat safar bisa dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, membaca buku Islam yang bermanfaat, atau lebih canggih, lebih browsing situs-situs Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Di antara kebaikan Islam seorang dia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka biar safarnya ibadah diisi juga dengan hal yang manfaat, bukan dengan hal yang sia-sia. Nah, itu namanya safar yang mubah. Tadi intinya bisa jadi ibadah dengan berapa syarat tadi? 2. Yang pertama apa? Dengan niat. Dia niatkan itu untuk ibadah. Yang kedua tadi sebagai wasilah atau perantara menuju ketaatan. Asalnya jalan-jalan dia, bisa jadi riding, pakai motor besar atau sepedaan gitu. Dia sekedar untuk menyalurkan hobi. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Siapa bilang haram coba? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Lantas sambil itu, ya, tiap mampir di kota-kota dia kemudian berdakwah di situ. Enggak masalah. Satu hal yang mubah. Dan nanti pendekatan masing-masing ustadz, ulama itu beda-beda. Dia dekati yang ini anak-anak motor, dia dekati dengan cara itu. Nanti yang suka sepedaan, goes, nanti dia dekati dengan cara itu lagi. Boleh atau tidak seperti ini? Boleh. Tidak ada larangan. Pendekatan masing-masing. Nggak dibuat kaku gitu. Tergantung. Dia menempatkan keadaannya di tempat masing-masing. Sesuai dengan audiens ya, yang dia itu hadapi. Itu akan lebih menebarkan sunnah itu kemana-mana.
Jadi bisa seperti itu. Yang tadi kita bahas safar mubah. Safar mubah itu bisa jadi ibadah jika satu, niatnya itu benar. Yang kedua, jadi wasilah atau perantara menuju ibadah. Maka nanti ini dinilai juga jadi ibadah. Lalu sekarang kita lihat bagaimana jarak yang disebut seseorang itu bersafar. Kalau di sini sudah masuk dalam kategori safar, berarti membolehkan seseorang untuk mengqashar sholat. Nanti dia jamak. Jadi keringanan-keringanan safar dia peroleh. Nah, sekarang kita lihat. Menurut kebanyakan ulama, jarak yang bisa dianggap safar adalah jika seseorang telah mencapai 48 mil atau 85 km. Nah, ditambahkan catatan 85 km dihitung dari batas kota. Seperti yang tadi saya terangkan, kalau dia 85 kilo itu muter-muter saja dalam kota. Bisa atau tidak? Bisa. Padahal itu belum keluar dari batas kota. Karena harus pergi dari kampung halaman. Ya, paham ya? Harus pergi dari kampung halaman. Saya Jogja misalnya, berarti saya keluar dari Jogja. Saya masih di Jogja saja, muter-muter situ, muter di kota Jogja, Sleman, Bantul. Ya. Muter-muter situ saya bisa dapat 85. Saya muter Gunung Kidul saja itu bisa dapat 120 kilo. Dari ujung barat sampai ujung timur, itu jarak bisa sampai 80 kilo bisa. Namun itu masih satu Gunung Kidul. Oh Ustaz, kita safar, kita ini aja qashar aja. Ah malas, dasar kamu malas. Kenapa? Oh masih satu kota. Belum keluar dari apa tadi? Batas kota. Ya. Belum keluar dari batas kota. Berapa jaraknya tadi setelah keluar dari batas kota? 48 mil atau 85 km. Ya. Sekarang kita lihat dalil mayoritas ulama ini. Dalil mayoritas ulama atau jumhur tersebut adalah hadis dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengqashar sholat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak 4 burud yaitu 16 farsakh. 16 farsakh ada keterangan di situ. Jarak 4 burud sama dengan 48 mil. Kalau dibuat mil jadi 48 mil, itu sama dengan 85 kilo. Nah, itu baru Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu mengqashar sholat dan memutuskan tidak berpuasa. Terus kita lihat pendapat yang lainnya. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa selama disebut safar menurut urf anggapan masyarakat, maka boleh mengqashar sholat meskipun tidak mencapai jarak yang ditetapkan oleh jumhur ulama di atas. Kita lihat dalilnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah sholat di Madinah sebanyak 4 rakaat dan di Dzulhulaifah atau saat ini disebut dengan Bir Ali. Bir Ali atau Abyar Ali. Penyebutan yang tepat sebenarnya Abyar Ali. Ya, terus. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat sebanyak 2 rakaat. Nah, padahal jarak antara Madinah dan Bir Ali hanya sekitar 3 mil atau 4,5 km. Nah, jaraknya cuma 4,5 kilo. Namun karena ketika itu kotanya tidak bersambung antara Madinah dengan Bir Ali, itu seperti dianggap tempat lain, maka ketika itu sudah mengqashar sholat dari Madinah ke Bir Ali saja. Karena urf, anggapan orang ketika itu, wah itu sudah jauh sekali. Ingat ya, urf itu anggapan masyarakat. Masyarakat itu menganggap sudah jauh. Terus ada keterangan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan Nabi SAW sendiri tidak memberikan batas untuk jarak safar dan tidak juga memberikan batasan waktu ataupun tempat. Berbagai pendapat yang diutarakan dalam masalah ini saling kontradiktif. Dalil yang menyebutkan bahwa ada batas jarak tidak bisa dijadikan alasan karena berkontradiksi satu sama lain.
Kesimpulannya bila sulit menentukan apakah perjalanan yang sedang ditempuh adalah safar ataukah tidak berdasarkan anggapan masyarakat atau urf, maka silakan mengambil pendapat jumhur, mayoritas ulama yang berpatokan pada jarak 85 km. Nah, kalau mau pakai pendapat urf, contoh dari BSD ke Bekasi itu safar atau tidak? Menurut orang BSD sini, menurut orang-orang sini safar atau tidak? Safar. Kemana? Bekasi. Bekasi. Sudah safar itu. Macet set. Macet bukan standar untuk safar. Jaraknya sudah berapa? Nah, baru 40 kilo. Maka hati-hatinya tidak safar. Pada kalian bingung-bingung, pakai ukuran jarak. Urf bingung karena saya standar dengan jenengan saya beda. Standar saya masih nganggap itu, wah itu aja kok saya lihat di peta aja kayak begini. 40 kilo itu berarti sama dengan jarak saya dari Gunung Kidul ke Jogja. Saya bolak-balik tiap hari. Ya memang kitanya bedanya itu ya nggak macet. Jenengan berapa jam? Bisa lebih. Dari Tangsel sini ke Bekasi berapa jam? 2 jam lebih kalau nggak macet. Kalau macet biasa itu normal 2 jam lebih. Jauh juga ya. Saya sudah bisa sampai Semarang itu. Macetnya luar biasa. Kan kalau saya nganggap belum. Ya. Alasannya apa? Biasanya kalau pergi ke sana juga sudah sampai nih, nganggap balik itu santai aja. Oh, setelah ini balik lagi. Iya kan? Ciri-ciri kita itu bersafar kadang sudah sampai situ, capek nih ya, sudahlah saya istirahat dulu 2 jam 3 jam dulu lah, baru saya nanti jalan lagi. Keadaannya kayak gitu. Kalau dari sini ke Depok? Belum. Jauh Depok apa Bekasi? Bekasi. Jauh Bekasi. Kalau dari sini ke utara mana lagi ya? Bogor. Seberapa kilo? 65. Belum juga berarti. Saya nggak mau safar itu. Ya, kalau Bandung berapa kilo? Berapa? Di atas 100 berapa jam? 3 sampai 4 jam. Nah, sudah safar berarti. Karena ini nanti punya pengaruh, selanjutnya nanti ada keringanan safar. Ya, keringanan, mau qashar, mau jamak. Bu, jangan gampang-gampangan. Saya lihat kalau orang kayak begini gampang-gampangan, saya malah kritik langsung. Apa-apaan kayak begini safar? Ada ini Gunung Kidul dengan Bantul. Bantul itu berada di bawah kaki Gunung Kidul, gitu ya. Ini ada ini tetangga saya, baru turun ke Bantul aja, dia sudah safar, dia nganggap, dia langsung qashar sholat, terus dia jamak. Saya ketika itu nggak hadir di depan dia. Kalau saya hadir, saya bilang, ini aja saya tiap hari bolak-balik turun kayak begini aja, nggak pernah bilang safar kok. Kamu standar safar apa? Maka amannya itu jangan mudah-mudahan. Amannya itu sholat itu asalnya kerjakan di waktu masing-masing. Asalnya sholat itu kerjakan zuhur 4 ya 4. Itu hukum asal. Maka kalau jenengan mau pergi ke tadi Bekasi tadi, mau sholat zuhur 4 pun aman. Ada yang salah? Enggak kan? Namun ketika jenengan jadikan 2, itu baru tanda tanya nanti. Emangnya safar? Namun kalau jadikan 4, aman enggak? Aman. Dia kerjakan sholat di masing-masing waktu tadi, aman enggak? Aman. Namun kalau dia ambil langsung qashar, emangnya apa sebabnya? Orang tanya. Maka berpegang dengan hukum asal lebih mudah. Walaupun kita diperbolehkan mengambil rukhsah, namun ambil rukhsah jangan gampang-gampangan. Paham ya? Makanya tadi di sini saya simpulkan, ambil urf, kebiasaan. Ya. Kalau ini akhirnya tidak sama, orang persepsinya beda-beda. Ya. Maka sudah pakai patokan jarak. Patokan jarak itu paling aman sekali. Jaraknya tadi berapa? 85 kilo. Nggak akan bingung. Ya. Nggak akan bingung.
Dari sini ke Tanjung Priuk berapa kilo? 52. Nah, kalau saya nganggap itu jauh, kalau ini lihat di peta itu kayak jauh gitu. Namun orang sini bilang baru 52 kilo, apalagi dia cuma lewat tol saja langsung kan? Mudah sekali. Maka kalau dia tidak ambil itu sebagai safar, aman. Gitu. Karena tadi kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah tadi tetapkan jarak memang tidak. Nabi tidak tetapkan. Namun kalau jumhur sudah tadi pakai patokan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, wah itu lebih dekat pada dalil itu. Maka lihat urf. Kalau tidak bisa di sini timbang-timbang dengan jarak. Jarak itu lebih aman di sini. Sehingga nanti kita bisa ambil keringanan safar. Lihat keringanan safar di halaman 25. Keringanan saat safar. 1. Mengqashar sholat yang menjadikan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mengqashar sholat. Qashar sholat itu artinya apa? Meringkas. Meringkas itu gimana? 4 dijadikan 2. Sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Berarti cuma berlaku kalau sholat wajib pada sholat zuhur, asar, isya. Terus yang kedua, menjamak sholat, yaitu menggabungkan 2 sholat dikerjakan pada salah satu waktu sholat, yaitu saat zuhur dan asar, lalu sholat maghrib dan isya. Nah, sepakat ulama untuk waktu sholat yang boleh dijamak cuma ini, zuhur dengan asar jadi 1, juga maghrib dengan isya jadi 1. Yang tidak boleh asar dengan maghrib, tidak boleh lagi subuh dengan isya, tidak boleh lagi subuh dengan zuhur. Sepakat ini nggak bisa dilanggar. Kalau langgar nyelisih ijma. Ya. Jadi misalnya mau kerjakan, pilih 2 waktu tadi, zuhur asar, kerjakan terserah mau di waktu zuhur atau kerjakan di waktu asar. Namun diberi catatan situ, jamak ini tidak selamanya kaitan dengan safar. Jamak bisa dikerjakan di waktu yang lainnya selain safar, asalkan alasannya karena sulit mengerjakan sholat pada masing-masing waktu. Ingat ya, kalau jamak itu kaitannya itu karena sulit mengerjakan sholat pada masing-masing waktu. Adapun kalau qashar sholat itu selalu dikaitkan dengan safar. Orang sakit, dia memilih jamak apa memilih qashar? Asalnya, kalau dia mau ambil keringanan, apa? Jamak. Qashar nggak boleh. Kalau dia mukim. Namun kalau dia berobat keluar kota sekaligus safar, nah dia bisa milih. Kalau dia memang sulit kerjakan sholat masing-masing waktu, jamak sekaligus apa? Qashar. Jadi jamak itu tidak selamanya karena safar. Apa saja alasan untuk menjamak? 1, safar. 2, tadi karena sakit. 3, karena apa lagi? Apa? Hujan besar. Hujan rintik-rintik boleh nggak? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Hujan besar karena al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan karena ini hujan besar itu mendatangkan kemudahan. Ya, jadi ada masyaqqah dulu, ada kesulitan dulu. Macet boleh nggak untuk jamak? Qashar boleh nggak? Qashar boleh nggak? Nggak. Kalau masih dalam kota nggak boleh. Jamak boleh nggak? Boleh. Saya ketemu macet pada waktu maghrib, nggak bisa lepas dari macet tadi. Nggak mungkin berhenti juga di situ untuk sholat maghrib sementara gitu. Terus saya lanjut jalan lagi. Akhirnya maghrib tadi dikerjakan di waktu isya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting tidak apa? Tidak qashar. Dia kerjakan sholat maghrib, kemudian dia kerjakan sholat isya, tetap isyanya 4 rakaat. Ya. Dia kerjakan sholat maghrib 3, isyanya tetap 4 rakaat, tidak diqashar karena masih di dalam kota.
Dan itu juga belum memenuhi safar kalau menurut dia. Terus keringanan yang ketiga, meninggalkan sholat sunnah rawatib ketika safar kecuali sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Nah, sholat rawatib boleh ditinggalkan kecuali untuk sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Nomor 4, mengerjakan sholat di atas kendaraan khusus untuk sholat sunnah. Adapun sholat fardu pada asalnya dikerjakan bukan di dalam kendaraan melainkan keluar dari kendaraan. Kalau bisa. Namun kalau tidak bisa dikarenakan kondisi, maka dia kerjakan sholat wajib di kendaraannya juga. Contoh, naik kereta, keretanya nggak berhenti di tiap waktu sholat. Zuhur yo bablas terus, jalan terus. Asar yo jalan terus. Maka dia kerjakan sholat zuhur dan sholat asar di kereta. Dia naik bis, sholat subuhnya bisnya nggak berhenti, bablas terus, berhenti baru jam 6. Boleh nggak sholat subuh jam 6? 6 ini masih subuh nggak? 7, setengah 7 lah. Boleh nggak sholat subuh jam setengah 7? Boleh nggak? Sudah keluar waktu apa belum? Hah? Setengah 7. Sudah keluar waktu apa belum? Sudah. Maka dia tetap mengerjakan sholat pada waktunya walaupun tadi masih di dalam bis. Karena kalau dia tunda, mau berhenti dulu di suatu terminal, sholatnya jadi waktunya habis. Paham ya? Sholatnya waktunya habis. Maka solusinya adalah dia sholat subuh tetap di kendaraan, di bisnya tadi. Namun kalau sholat sunnah bebas. Karena sholat sunnah itu pengerjaannya fleksibel. Mau kerjakan, saya ini mampu berdiri, sudahlah saya mampu berhenti, saya mau kerjakan sholat sunnah di kendaraan saya aja, boleh. Dia lakukan gerakan-gerakan semampunya, fleksibel bagi dia kalau untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib, baiknya turun dari kendaraan. Terus nomor 5, mengusap kuf, sepatu atau kaos kaki, serban dan semisalnya selama 3 hari 3 malam bagi musafir. Musafir 3 hari 3 malam boleh mengusap sepatu. Dipraktekkan juga untuk kaos kaki. Catatannya ketika memakai kaos kaki atau sepatu tadi sudah berwudu terlebih dahulu. Lalu nanti kalau wudunya batal, ya, dia kemudian berwudu lagi. Ketika sampai mencuci kaki diganti mengusap kaos kaki. Asal kaos kakinya tidak dilepas-lepas. Berarti kayak dia masih punya wudu sebelumnya untuk kakinya. Namun ketika batal dia cukup usap kaos kaki. Cara usap kaos kaki bagaimana? Bagian bawahnya atau bagian punggungnya? Bagian bawahnya atau bagian punggungnya? Bagian punggung. Berapa kali usap? Berapa kali usap? 1 kali usap. Makanya sekali-sekali praktek aja lah biar nanti paham langsung. Ya. Misalnya di kantor, ya, pakai kaos kaki itu, pakai kaos kaki untuk sholat. Pagi sebelum pakai kaos kaki sudah wudhu, terus pakai kaos kaki. Jam 12 mau sholat zuhur, ya, wudhu seperti biasa lagi. Sampai di kaki, nah, tangannya cukup basah. Setelah itu bagian punggungnya diusap. 2 tangan bisa jalan sekaligus. Set, usap bagian punggung kaos kaki. 1 kali usap. Kalau bisa biasa praktek, kita tahu, oh saya praktek kayak gini. Kalau untuk musafir bisa sampai 3 hari 3 malam. Berarti perjalanannya itu panjang, terus dia itu tidak lepas-lepas sepatu atau kaos kakinya. Dia sholat dengan itu juga boleh. Terus yang ke-6, bertayamum bila musafir tidak menemukan air atau dia sulit menggunakan air. Ya, tidak menemukan air. Air nggak ada atau sulit menggunakan air. Misalnya sulit menggunakan air, misalnya dalam kondisi sakit atau sangat-sangat dingin yang mudorot. Kalau nggak mudorot nggak boleh. Dingin biasa nggak boleh. Kalau masih bisa dipanaskan airnya tetap dipanaskan. Kalau misalnya di kendaraan masih ada air, tetap menggunakan air itu. Kecuali kalau ada larangan di kendaraan tersebut, air nggak boleh itu jatuh di lantai. Akan memudaratkan kendaraan tersebut. Seperti ketika di pesawat misalnya. Ya.
Namun kalau ada kesempatan untuk dengan air masih bisa di situ, tetap pakai air. Namun karena mungkin ngantrinya itu panjang, sudah nggak bisa lagi, maka tayamum. Tayamum caranya bagaimana? Dengan menggunakan apa? Apa yang diusap? Menggunakan debu. Yang disebut dengan sa'idan thayyibah, debu yang suci. Kalau di pesawat debunya ada di mana? Di kursi, Ustaz. Di kursi. Depan. Di depan. Depannya. Ya. Sudah dites. Apa mungkin itu nggak divakum? Debu masih ada di situ. Iya, Pak. Di kaca ada debu? Nggak ada. Di mana paling jelas? Harus kasat mata dong. Jangan kamu bilang, wah Ustadz ini ada debunya, ini ukurannya ini mikro nano ini ukurannya. Kasat mata. Paling mudah di mana? Lantai. Bekas sepatunya bapak di bawah itu. Ada debu kan? Pasti ada nggak? Pasti. Itu dipakai. Kan nggak disuruh mandi debu, cuma disuruh usap saja. Ini sudah ada debu nih sedikit sudah. Usap muka. Kemudian setelah itu telapak tangan. Selesai. Bisa digunakan untuk itu. Jadi tadi kalau misalnya ngantri untuk ambil air itu sulit gitu, dia ganti tayamum. Terus yang ketujuh, tidak berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan jika memang safarnya penuh kesulitan. Nah, ini juga keringanan, tidak puasa. Memutuskan tidak puasa ketika safarnya itu kesulitan. Namun kalau tidak sulit, baiknya tetap berpuasa, baiknya saja. Namun tetap kalau ada yang mengambil keringanan juga, wah tetap safar, dia mau ambil keringanan untuk puasa, ya tidak puasa. Padahal safarnya itu mudah, tidak masalah. Karena safar itu diantara sebab seseorang itu boleh tidak puasa. Terus ada keterangan di bawahnya, walaupun ketika safar seorang musafir mengerjakan sholat 2 rakaat secara qashar, namun tetap dicatat sebagai mana ia mungkin melakukan 4 rakaat. Itulah kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Nabi SAW bersabda, jika seorang sakit atau bersafar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana pahala amalannya ketika mukim atau ketika ia sehat. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang itu sakit atau bersafar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana pahala amalannya ketika mukim atau ketika ia bersafar. Ketika dia mukim, salat zuhurnya 4 rakaat. Safar dia qashar jadi 2 rakaat. Pahala qashar 2 rakaat ini sama seperti dia mukim kerjakan 4 rakaat. Ketika dia bersafar, sholatnya hanya bisa duduk. Maka dicatat kalau dia mukim itu berdiri, berarti pahalanya juga sama seperti dia itu berdiri. Terus sekarang lama safar yang boleh mengqashar sholat. Jadi misalnya, saya dari Jogja ke Jakarta. Berapa lama safar yang membolehkan saya itu boleh mengqashar sholat? Jadi di Jakarta saya harus diam berapa lama dulu, baru saya itu boleh terus-menerus mengqashar sholat. Nah sekarang kita lihat penjelasannya. Satu, jika musafir berniat untuk mukim selama 4 hari atau kurang dari itu, selama itu boleh mengqashar sholat. Selama 4 hari atau kurang dari itu, berarti berapa hari? 4, 3, 2, 1. Saya datang ke Jakarta hari Sabtu ini, terus Ahad saya pulang. Dia sementara di sini. Selama itu dari Sabtu dan Ahad ini dia boleh mengqashar sholat, berarti juga boleh untuk menjamak. Ya, boleh diambil keringanan seperti itu. Standarnya ingat ya, 4 hari ke bawah. 4 hari atau ke bawah, ya 4, 3, 2, 1. Terus yang kedua, jika musafir berniat untuk mukim lebih dari 4 hari, sikap yang lebih hati-hati adalah dia mengerjakan sholat secara sempurna atau tidak diqashar. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. saya misalnya dari Jogja
Sabtu di Jakarta, terus saya niat di sini tinggal 6 hari. Ya, tinggalnya 6 hari. Saya sudah beli tiket PP juga ketika, jadi sudah pasti saya tinggal di sini 6 hari. Maka sejak awal, yaitu saya datang ke Jakarta sampai 6 hari tadi, baiknya tidak mengqashar sholat. Berarti langsung sholatnya sempurna, zuhurnya 4, asarnya 4, isanya 4. Sejak awal, yaitu sejak hari Sabtu ini sampai 6 hari kemudian. Ya, dia ketika itu dianggap seperti orang mukim. Baiknya tidak mengqashar sholat. Terus yang ketiga, jika musafir masih dalam perjalanan safar atau tidak berniat untuk mukim, misalnya dia berkata, besok aku akan bersafar lagi. Selama itu boleh mengqashar sholat meski untuk waktu yang lama, meski lebih dari 5 hari. Seperti misalnya ada yang bersafar dengan kapal laut dari Jakarta menuju Jayapura, Papua selama seminggu. Maka selama itu ia boleh mengqashar sholat. nah dia di atas kapal terus 1 minggu. Ya. Dia di atas kapal dari Jakarta, padahal nanti dia mampir-mampir itu. Nanti dia di Jakarta misalnya ke Surabaya, naik kapal terus pindah lagi ke Makassar, pindah lagi ke Sulawesi Tenggara, pindah lagi ke Maluku, pindah lagi ke Sorong, terus sampai Jayapura. Kira-kira 1 minggu. Itu sudah lebih dari 5 hari. Namun masalahnya ini masih dalam perjalanan. Maka selama itu dia dihitung sebagai musafir, boleh mengqashar sholat. Sama juga dengan seorang pelaut, dia pergi sebulan, 2 bulan. Selama di lepas pantai, dianggap dia itu bukan mukim itu di atas kapal. Namun dia dianggap sebagai apa? Musafir. Apa aturannya untuk musafir? Berarti boleh selama itu mengqashar sholat. Jamak mengqashar sholat boleh. Sholat Jumat jadi wajib atau tidak? Musafir wajib sholat Jumat atau tidak? Tidak. Bapak-bapak, musafir wajib sholat Jumat atau tidak? Tidak. Tidak. Sekarang pertanyaan berikutnya, musafir perlu mendirikan sholat berjamaah untuk sholat Jumat atau tidak? Saya di atas kapal, sesama ya para penumpang kapal, saya dirikan sholat Jumat pada hari Jumat, perlu atau tidak? Tidak. Apa syarat sholat Jumat? Di masjid. Apa syarat sholat Jumat? Ya di kapal ada masjid juga. Apa syarat sholat Jumat? Dilakukan oleh orang yang mukim, ya, mustautin, orang yang tetap di situ. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau sebut syarat 40 ini harus orang yang mukim. Nggak boleh ada yang mukim cuma 10, yang musafir itu 30, tambah lagi yang lainnya gitu, nggak boleh. Syarat ini mustautin, netap di situ. Yang di atas kapal itu bukan mustautin, sehingga tidak perlu sholat Jumat, bahkan tidak perlu mendirikan sholat Jumat, bahkan tidak usah sholat Jumat, dan tidak perlu berjamaah untuk sholat Jumatnya tadi. Maka salah satu kekeliruan di kapal yang ada saat ini mendirikan sholat Jumat di atas kapal atau di lepas pantai yang bagi pekerja offshore, itu keliruan. Kenapa kekeliruan? Karena mereka bukan mustautin. Mustautin kalau bukan mustautin, yang bukan menetap di suatu tempat, maka tidak perlu sholat Jumat didirikan. Syarat sholat Jumat adalah harus mustautin. Itu syarat mendirikannya ini. Ya, paham ya? Syarat mendirikan sholat Jumat harus orang yang mustautin, orang yang netap situ, bukan musafir bukan. Ini salah dipahami oleh beberapa pelayar, orang-orang pekerja offshore kayak begini. Keliru. Berarti keputusannya apa kalau di atas kapal kayak gitu? Ganti sholat zuhur berjamaah. Kalau dia itu musafir, dia qashar sekalian. Qashar sholat zuhur 2 rakaat beda dengan sholat Jumat 2 rakaat, beda.
Niatnya kan beda kan? Ini sholat Jumat 2 rakaat, berarti diawali dengan khutbah. Ini cuma sholat zuhur dikosor jadi 2 rakaat. Jadi kalau jenengan dapati itu di kapal, tidak perlu ikuti sholat Jumatnya, karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat Jumat. Sama juga dengan pekerja offshore, maka bagusnya diberi saran. Apa-apa itu diberi saran. Ini bukan semangat ibadah, namun semangat ibadah harus dasari ilmu. Ya, semangat ibadah dasari ilmu. Yang harus diberikan saran, ini tidak perlu didirikan sholat Jumat, cukup sholat zuhur saja, tidak perlu juga ada khutbah Jumat. Sehingga orang-orang jadi tahu semuanya. Oh iya ya, kami ini musafir nih, walaupun 7 hari tadi. Terus yang berikutnya itu safar haji. Ini saya cuma terangkan singkat. Safar haji di situ untuk yang berhaji. Apa keutamaan haji? Haji merupakan amalan yang paling afdol. Halaman 29. Yang kedua, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Yang ketiga, haji termasuk jihad fisabilillah. Yang keempat, haji menghapuskan kesalahan dan dosa. Yang kelima, haji menghilangkan kefakiran dan dosa. Yang keenam, orang yang berhaji adalah tamu Allah. Terus ada lagi di situ disebut safar umrah. Apakah hukum umrah itu wajib? Iya. Umrah itu wajib sebagaimana haji. Namun biasanya kalau jamaah haji Indonesia memilih manasik tamattu. Ini rata-rata yang jamaah haji kita berangkat saat ini memilih manasik tamattu. Tamattu itu apa? Umrah dulu baru kemudian datang musim haji tanggal 8 Dzulhijjah baru berhaji. Namun umrah dulu, maka yang sudah berhaji ini sudah berumrah. Namun bagaimana kalau dia itu belum berhaji, bolehkah berumrah? Boleh. Saya punya kemampuan saat ini untuk berumrah namun belum berhaji, ya sudah umrah dulu. Mudah-mudahan ketika berumrah dia banyak berdoa pada Allah sehingga dimudahkan lagi untuk berhaji. Apa saja keutamaan umrah? Di sini disebutkan, umrah termasuk jihad sebagaimana ibadah haji, halaman 34. Yang kedua, menghapus dosa di antara 2 umrah. Yang ketiga, umrah menghilangkan kefakiran dan dosa. Lalu ada lagi di sini safar thalabul ilmi, berpetualang menimba ilmu agama. Jadi ini untuk orang itu belajar butuh juga bersafar. Ya, di sini ceritakan tentang kisah-kisah para ulama di mana mereka itu belajar bukan hanya di tempatnya, dia pergi menempuh jarak jauh. Ada yang dari Madinah menuju Syam cuma cari 1 hadis. Ya, dari Madinah menuju Syam. Ini yang saya ceritakan di sini. Dia dari Madinah menuju Syam cari ya seorang sahabat namanya Abu Darda. Dia mau dengar hadis itu dari Abu Darda langsung. Nggak mau lihat, mau dengar dari yang lainnya. Cuma mau dengar dari Abu Darda saja. Abu Darda, ini saya dari jauh-jauh dari Madinah ingin datang ke sini, saya mau dengar hadis ini, saya cuma mau dengar dari kamu saja. Saya nggak mau dengar dari yang lain. Karena Abu Darda punya riwayat dari ini, hadis ini sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma cari berapa hadis? 1 hadis, terus pulang. Itu nempuh perjalanan jauh, safar. Ya. Kalau mau temukan zaman ini, malas paling. Apalagi sudah ada WA, sudah ada Telegram, sudah ada medsos. Ustadz kirim aja hadisnya ini ke saya ini. Kalau ini enggak, dia mau dengar langsung. Ya, dengar langsung dari Abu Darda. Enggak mau cuma kirim-kirim gitu, enggak mau. Karena pentingnya itu mendengar langsung ada, karena nanti langsung belajar adab dari orang yang kita ambil ilmunya tadi. Nah, sekarang saya lompat ke halaman 51. Nanti kisah-kisah tentang safar thalabul ilmi tadi bisa dibaca sendiri. Itu motivasi-motivasi agar kita semangat juga bersafar untuk tujuan belajar. Kalau mampu sampai luar negeri, ya luar negeri. Terus yang ke-51, halaman 51. Mengisi safar dengan zikir dan amalan soleh. Bisa dibaca, amalan sebelum perjalanan. Amalan sebelum perjalanan. Nah, sekarang sebelum traveling, sebelum safar, apa saja amalan kita? 1. Melakukan sholat istikharah terlebih dahulu untuk memohon petunjuk kepada Allah mengenai waktu safar,
kendaraan yang digunakan, teman perjalanan, dan arah jalan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW biasanya mengajari para sahabatnya salat istikharah dalam setiap urusan. Beliau mengajari salat tersebut sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran. Beliau mengajari salat tersebut sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran, yaitu mengajarkan salat istikharah untuk semua urusan, bukan hanya untuk masalah cari jodoh ya. Namun yang namanya salat istikharah untuk perkara-perkara penting. Saya mau putuskan apa ini? Saya safar mau pilih hari Sabtu atau hari Ahad ya? Saya safar ini mau naik kereta atau naik pesawat ya? Istikharah. Salatnya berapa rakaat istikharah? Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Lakukan salatnya seperti biasa, waktunya bebas mau malam hari ataupun siang hari. Bacaan salatnya juga bebas. Setelah itu, setelah salat istikharah, baca doa salat istikharah. Apa doanya? Cari di Google. Ya, ada itu. Dari yang sahih hadisnya itu, amalkan doa salat istikharah tadi. Terus yang kedua, jika sudah bertekad bulat melakukan perjalanan, maka perbanyaklah taubat, yaitu meminta ampunan kepada Allah atas segala macam maksiat yang pernah dilakukan. Minta maaflah kepada orang lain atas kezaliman yang pernah dilakukan, dan mintalah kepada orang lain agar dihalalkan atau dimaafkan dan direlakan jika ada muamalah kita yang salah dengan sahabat atau lainnya. nah berarti meminta maaf. Poin nomor 2 sini, minta maaf pada orang-orang terdekat, pada teman gitu jika ada salah. Termasuk kalau dia mau pergi umroh, mau pergi haji gitu. Karena perjalanan lebih jauh lagi, butuh waktu lama. Ya, maka dia bisa minta maaf kepada orang-orang yang mungkin dia rasa banyak salah karena banyaknya interaksi. Kita banyak interaksi, pasti banyak salah. Terus yang ketiga, menyelesaikan berbagai persengketaan seperti menunaikan hutang sesuai kemampuan kepada orang lain yang belum terlunasi, menunjukkan orang yang bisa menjadi wakil tatkala ada hutang yang belum bisa dilunasi, mengembalikan barang-barang titipan, mencatat wasiat, dan memberi nafkah yang wajib bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal-hal ini perlu disiapkan karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Boleh jadi saat safar malaikat maut mendatangi kita. nah lihat, ada masalah yang kaitannya dengan persengketaan utang. Terus ada masalah nafkah, itu ditunaikan dulu sebelum pergi bersafar. Terus yang keempat, melakukan safar atau perjalanan bersama 3 orang atau lebih. Disebutkan dalam hadis, 1 pengendara musafir adalah setan, 2 pengendara musafir adalah 2 setan, dan 3 pengendara musafir itu baru disebut rombongan musafir. nah baru disebut rombongan musafir jika 3 orang ya, baru disebut rombongan musafir kalau 3 orang. Berarti ya, ini yang lebih baik. Kalau 1, kenapa disebut setan? Dia sendirian, mudah diganggu. 2 belum juga ya, 2 belum juga, sampai nanti 3 itu lebih bagus. Namun tidak sampai tingkatan haram di sini. Terus yang kelima, mencari teman perjalanan yang baik, soleh. Yang baik dan soleh. Jadi dia nanti milih teman-teman yang baik untuk dijadikan teman safar. Ya, jangan teman yang rusak. Teman yang baik fungsinya apa? Kalau waktu sholat dia butuh sholat, ada yang bangunkan. Sekarang subuh saya bangunkan dia. Oh, kalau sama-sama semua nggak peduli sholat, ya sudah semua nggak sholat. Namun kalau ada satu itu perhatian sholat, nanti bangunkan yang lainnya. Lihat hadisnya di bawah. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan berteman dengan pandai besi. Si pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Bisa jadi engkau membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat wanginya. Adapun si pandai besi, ia akan membuat badanmu atau pakaianmu hangus terbakar, atau minimal engkau mendapat bau tidak enak darinya. Nah, jadi itulah manfaat berteman dengan orang yang baik, kita akan ketularan bau wanginya. Terus yang keenam,
mengangkat pemimpin dalam rombongan safar yang mempunyai akhlak yang baik, akrab dan tidak egois. Ingat ya, punya akhlak yang baik, akrab, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, bantu orang. Dia sifatnya punya jiwa kepemimpinan di situ. Ya, sehingga ini nanti akan bawa nanti rombongannya ini, tadi 3 ya tadi misalnya, pilih salah satu jadi ketua rombongan safar. Ya, hadisnya lihat di bawah. Dalam hadis disebutkan, jika ada 3 orang yang pergi bersafar, hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai ketua rombongan. Mengatakan bahwa sudah. Terus yang ke-7 sekarang. Hendaklah melakukan safar pada waktu terbaik. Nah, sekarang milih hari. Ya, ini kalau kita lihat dari yang dipilih Rasul milih hari-hari tertentu. Kita lihat di bawahnya. Di antaranya memilih hari Kamis. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW keluar menuju perang Tabuk pada hari Kamis. Telah menjadi kebiasaan beliau untuk bepergian pada hari Kamis. Jadi memilih safar pada hari Kamis. Terus yang kedua ini bawahnya. Waktu terbaik juga adalah pagi hari. Nabi SAW pernah mendoakan waktu pagi, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Terus perjalanan pada waktu malam juga baik. Perjalanan pada malam itu juga baik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian melakukan perjalanan pada malam hari karena seolah-olah bumi terlipat ketika itu. Nah, bumi terlipat artinya bumi didekatkan ketika itu. Artinya perjalanannya lebih terasa singkat dibandingkan dilakukan pada pagi hari ataupun siang hari. Terus yang ke-8. Melakukan sholat 2 rakaat ketika hendak pergi. Jadi ketika mau pergi safar dia lakukan sholat 2 rakaat. Ini bisa dilakukan juga untuk orang yang mau pergi umroh ataupun haji. Di rumahnya dia lakukan sholat 2 rakaat dulu. Haji juga demikian. Di rumahnya saja. Apa tujuannya? Lihat di hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika engkau keluar dari rumahmu, lakukanlah sholat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan yang ada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, lakukanlah sholat 2 rakaat yang akan melindungimu dari masuknya kejelekan ke dalam rumahmu. Nah, jadi tujuannya biar nanti menghalangi kejelekan yang dari luar rumah masuk. Kejelekan dari luar rumah itu masuk. Atau di sini, jika engkau masuki rumahmu, berarti lakukan sholat 2 rakaat juga. Tujuannya apa? Biar rumah terlindungi dari kejelekan ya yang masuk ke dalam rumah. Jadi intinya semua kejelekan itu bisa diatasi kalau kita itu zikir dan sholat seperti ini. Ketika dia mau keluar dia sholat 2 rakaat dulu. Ya, termasuk juga mau pergi safar. Terus yang ke-9. Berpamitan kepada keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan. Berpamitan dengan keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan. Tadi doanya sudah kita sebut ya di depan. Astaudiallah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Terus ada lagi zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira aitsuma kunta. Terus untuk yang musafir atau orang yang berpergian mengatakan pada orang yang ditinggalkan, saya safar, saya katakan pada orang yang ditinggalkan, astaudikallah alladzi la tadi'u wada'ihu. Itu juga bisa diamalkan. Terus langsung nomor 10. Ketika keluar rumah dianjurkan membaca doa. Nah, tadi di depan sudah kita bahas Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada doa satu lagi di bawah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Itu juga bisa diamalkan untuk doa ketika keluar rumah. Langsung ke halaman 59 amalan saat dalam perjalanan. 1. Membaca doa ketika naik kendaraan. Tadi sudah di depan ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah, subhanalladzi zakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mau bisa seperti ini, ulang-ulang aja terus. Ya, ulang-ulang aja terus. Nanti insyaallah hafal. Terus yang kedua, membaca doa dan zikir safar. Tadi depan juga sudah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Seterusnya ada bacaan Allahumma dan seterusnya.
Terus lompat lagi di halaman 64 nomor 3. Hendaklah memperbanyak doa ketika safar. Hendaklah memperbanyak doa ketika safar. Apa manfaatnya? Lihat Imam Nawawi berkata. Imam An-Nawawi berkata, disunahkan memperbanyak doa di seluruh keadaan safar. Doa tersebut hendaknya ditujukan untuk diri, orang tua, orang tercinta, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara keseluruhan. Hendaknya doa tersebut juga bertujuan untuk meminta kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat yang penting. Nah, meminta kemudahan untuk urusan dunia dan akhirat yang penting. Terus yang nomor 4 halaman 65. Membaca doa ketika singgah di suatu tempat. Diriwayatkan dari Khawlah binti Hakim As-Sulaimiyah. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan setiap makhluk. Maka tidak ada satupun yang akan membahayakannya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Ya, maka kalau sampai pada tempat yang dianggap nanti bawa mudarat, mengundang bahaya, menakutkan, begitu bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga masuk zikir apa? Petang. Terus nomor 5. Bila kendaraan tiba-tiba mogok atau rusak. Nah, apa bacaan ketika kendaraan mogok? Ya, ini nanti kita lihat bacaannya di bawah. Jika kendaraan mogok, janganlah menjelek-jelekan setan. Nah, jangan bilang dasar setan, ini nggak boleh. Ya, kalau kendaraan mogok nggak boleh maki-maki setan. Ini kendaraan setan, ini kurang ajar gitu, nggak boleh. Bacaannya ada. Lanjut. Namun ucapkanlah basmalah. Ucapkanlah bismillah. Ya, ucapannya apa? Bismillah, dengan nyebut nama Allah. Karena kalau setan yang nanti disebut-sebut, setan besar kepala. Syukur dia itu ya, sudah mogok bilang-bilang saya lagi. Oh, setan jadi sombong nanti. Coba lihat nama saya disebut-sebut dia itu. Setan jadi besar kepala. Maka kalau dalam keadaan susah kayak begini, apa yang disebut? Baca apa? Bismillah. Lihat hadisnya, Diriwayatkan dari Abul Malih, dari seseorang dia berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Aku pun mengatakan, celakalah setan. Ya, dia salahkan setan kan? Celaka setan. Akan tetapi Nabi SAW menyanggah ucapanku tadi, jangan ucapkan celakalah setan, karena jika berucap demikian setan akan semakin besar seperti rumah. Nah, setan semakin besar seperti rumah. Makin besar itu setan. Terus lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan itu semua terjadi karena kekuatanku. Nah, itu mogok tadi itu kan karena saya. Makanya kamu sebut-sebut saya, kata setan. Terus akan tetapi yang tepat adalah ucapkan bismillah. Jika engkau mengatakan seperti itu, setan akan semakin kecil sampai dia akan seperti lalat. Nah, setan malah makin kecil gara-gara ucapkan apa? Bismillah. Jadi solusi kendaraan mogok baca apa? Bismillah. Terus nomor 6. Ketika musafir bertemu waktu sahur atau menjelang subuh. Ketika Nabi SAW bersafar dan bertemu dengan waktu sahur, beliau SAW mengucapkan, nah, sama'a sami'un bil amdillahi wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhan billahi minan nar. Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah atas nikmatnya yang baik bagi kami. Wahai Rabb kami, peliharalah kami dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api neraka. Terus yang ketujuh. Ini tadi doa ketika dapati waktu subuh ya. Dia melakukan perjalanan dapati subuh. Nah, baca ini. Terus nomor 7. 7. Berdoa ketika memasuki suatu perkampungan. Nah, dia masuk suatu perkampungan, lewati kampung orang gitu. Apa yang dia baca? Ketika Nabi SAW melihat perkampungan yang beliau melihat perkampungan yang beliau ingin masuki, beliau mengucapkan, nah, doanya Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna wa rabbal ardina wa ma aklalna
wa rabbasy syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma dharaina fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryati wa khaira ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kalau nggak hafal buka buku aja. Ya, maka ada buku yang bisa jadi panduan jenengan kalau mau perjalanan gitu. Baca, oh ini kemarin saya tahu nih, ini masuk kampung ini saya baca apa gitu. Lihat artinya. Ya Allah, zat yang menguasai 7 langit dan segala sesuatu yang ternaungi di bawahnya. Zat yang menguasai 7 bumi dan segala sesuatu yang berada di atasnya. Zat yang menguasai setan-setan dan segala sesuatu yang mereka sesatkan. Zat yang menguasai angin dan segala sesuatu yang diterbangkan olehnya. Kami mohon kepadamu kebaikan yang terdapat pada negeri ini, yaitu kampung tadi itu. Karena bisa jadi nanti ada yang cegat di jalan, ada yang malakin, ya, ada yang ngerampas barang kita gitu. Kita nggak tahu. Yang bisa menyelamatkan Allah. Kebaikan yang terdapat pada penduduknya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Aku juga berlindung dari keburukan yang terdapat pada desa ini, keburukan penduduknya dan keburukan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Terus amalan yang ke-8. 8. Suka menolong teman selama di perjalanan. Suka menolong teman selama di perjalanan. Ada yang susah dibantu, teman butuh makannya dikasih. Ya, ini butuh uang karena uangnya misalnya kecopetan misalnya dikasih gitu. Bantu orang-orang yang butuh bantuan. Ya, di bawahnya ditulis musafir. Musafir selayaknya suka menolong teman seperjalanannya, terutama terhadap teman yang lemah, dengan jiwa, harta, kedudukan sosial yang dimiliki, dan kemampuan dalam hal-hal lain yang sekiranya dibutuhkan. Diriwayatkan pula dari Jabir, beliau menyatakan Rasulullah SAW biasa berada di belakang rombongan ketika dalam perjalanan guna membantu, membonceng dan mendoakan anggota rombongan yang lemah. Ya, mendoakan anggota rombongan yang lemah. Ya, terus 9. Tetap laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, lihat keterangan di bawah, musafir. Musafir harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang ia miliki. Ia mengajak rekan dan teman dekatnya untuk memperhatikan sholat 5 waktu. Apabila pria sebisa apalagi pria sebisa mungkin tetap menjaganya secara berjamaah. Sewaktu beramar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya ia bersikap lembut dan senantiasa bersabar. Sikap amar ma'ruf seperti inilah yang akan menghilangkan azab dan kesulitan serta memudahkan terkabulnya doa. Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah akan menimpakan siksanya kepada kalian. Setelah itu kalian berdoa kepadanya, namun dia tidak mengabulkan doa kalian. Nah, di sini diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun saat bersafar. Misalnya ngajak berjamaah, ngajak sholat 5 waktu, bangunkan yang belum bangun gitu. Terus yang ke-10. Sebaik-baiknya terus-menerus dalam keadaan suci. Sebaiknya terus-menerus dalam keadaan suci. Wudu batal, wudu lagi. Kalau mau waktu istirahat, dia bangun, dia wudu lagi gitu. Ya, dia menjaga wudu. Terus ada keutamaan. Ada keutamaan jika seseorang terus-menerus dalam keadaan suci atau terjaga wudunya. Maksudnya, tatkala wudunya batal, ia kembali berwudu. Dengan keadaan seperti itu, seorang musafir akan lebih mudah untuk melakukan ibadah. Kala ingin membaca Al-Quran dan memegang mushaf, ia bisa langsung membaca. Kala ingin melaksanakan sholat sunnah, dengan mudah pula ia bisa melakukannya. Inilah manfaat yang diperoleh orang yang selalu menjaga wudunya. Nah, kalau selalu menjaga wudu, waktu baca Al-Quran dia mudah baca, mau sholat sunnah dia mudah sholat sunnah gitu. Keutamaannya lihat di bawah, diriwayatkan dari Abu Buraidah. Diriwayatkan dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pada suatu pagi memanggil Bilal. Lalu beliau SAW berkata, wahai Bilal, bagaimana caranya hingga engkau bisa lebih dulu masuk surga dibandingkan aku? Sewaktu aku memasuki surga, aku sudah mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga pada malam hari dan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Bilal menjawab, wahai Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bila aku selesai mengumandangkan azan, aku senantiasa mengerjakan sholat 2 rakaat. Setiap kali aku berhadas, aku lalu berwudu, dan aku menilai bahwa diriku wajib mengerjakan sholat 2 rakaat untuk Allah. Nah, Bilal itu katakan,
Kalau dia itu selesai mengumandangkan azan, aku senantiasa mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu dan aku menilai bahwa diriku wajib mengerjakan sholat 2 rakaat untuk Allah. Setiap kali berwudu berarti dia kerjakan sholat 2 rakaat, dan berarti tanda Abu Hurairah senantiasa menjaga wudu, maka suara sendalnya terdengar di surga. Terus yang ke-11. Segera kembali setelah urusan selesai. Nah, kalau sudah selesai dari urusan safar, segera pulang. Ya, tidak lama-lama dalam perjalanan. Ya, dia ada kepentingan seperlunya saja, sudah selesai pulang. Alasannya lihat di bawah. Hendaknya musafir segera kembali dan tidak berlama-lama dalam perjalanan. Bila keperluannya sudah selesai, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, safar merupakan siksaan karena safar menghalangi seseorang untuk bisa menikmati makan, minum, dan tidur. Jika dia musafir tersebut telah menyelesaikan keperluannya, hendaklah dia segera kembali ke keluarganya. Jika sudah selesai dari hajatnya saat safar, segera pulang. Terus yang terakhir, amalan sepulang dari perjalanan. Amalan sepulang dari perjalanan. 1. Memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga ketika ingin kembali dari safar. Bahkan menurut ajaran agama Islam, bukanlah hal yang disukai bila seorang musafir pulang dari safar pada malam hari tanpa mengabari keluarganya terlebih dahulu. Nah, jadi kabari kalau pulang malam-malam. Dalilnya di bawah, diriwayatkan dari Jabir. Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW melarang seorang musafir untuk pulang berpergian lalu menemui keluarganya pada malam hari. Ya, jadi jangan pulang tiba-tiba pada malam hari. Beritahu, biar apa? Istri punya persiapan. Dan juga ini jadi pelajaran suami biar tidak banyak suuzon pada istri. Karena mungkin ada yang suami punya niatan, saya mau bikin, saya nanti biar mau tahu lah, nanti istri saya ini siapa tahu ada laki-laki lain itu dalam rumah. Ini dia ingin cari seperti itu, cari kesalahan. Maka agar tidak ada suuzon, maka beritahu biar ada persiapan. Terus yang kedua, disunahkan bagi musafir untuk membawa oleh-oleh ketika pulang dari safar karena ini akan lebih menyenangkan hati orang lain. Memberi oleh-oleh termasuk bentuk saling memberi hadiah. Rasulullah SAW bersabda, bila kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Tahabbu. Maka jika kalian itu saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Terus yang ketiga, berdoa ketika kembali dari safar. Sama seperti doa tadi mau pergi safar, namun ditambahkan nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus doanya, lihat nanti kalimat terakhir di halaman 76, Aibuna taibun abiduna li rabbina hamidun. Aibuna taibun abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami. Terus nomor 4. Melakukan sholat 2 rakaat di masjid ketika tiba dari safar. Jadi pulang sampai rumah, ada masjid samping rumah dekat, sholat di masjid dulu baru nanti pulang ke rumah. Dalilnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah bersama Nabi SAW dalam safar. Tatkala kami tiba di Madinah, beliau mengatakan padaku, masukilah masjid dan lakukanlah sholat 2 rakaat. Nah, masukilah masjid dan lakukanlah sholat 2 rakaat. Terus sekarang yang terakhir, pembahasan kita bab terakhir adalah hindari safar yang terlarang. Jadi safar-safar yang terlarang ini dihindari. Kita lihat beberapa larangan di sini. 1. Larangan bagi wanita bersafar tanpa mahram. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang wanita bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Terus di bawahnya lagi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali bersama mahramnya. Seorang lelaki tidak boleh berkholwat berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama mahram wanita tersebut. Kemudian ada seseorang yang berkata, wahai Rasulullah, aku ingin keluar mengikuti peperangan ini dan itu, namun istriku ingin berhaji. Beliau bersabda, lebih baik engkau berhaji bersama istrimu. Nah, di sini disuruh seorang suami untuk temani istrinya. Berarti harus ada mahram. Entah itu mahramnya suaminya sendiri atau yang menemaninya di sini adalah saudara-saudaranya atau orang tuanya. Ini syarat.
Ya, mau safar amalnya seperti itu demi terjaganya seorang wanita. Dan suami yang baik pasti nanti akan memperhatikan istrinya seperti itu. Istri perlu ke rumah orang tuanya, safar, diantar itu istrinya. Nggak suruh istri pergi sendiri. Ya. Anak putrinya juga mau masuk pondok, ya pondoknya itu butuh safar ke sana. Orang tuanya ngantar. Nggak biarkan anak putrinya sendiri itu di tengah perjalanan. Ya, itu fungsinya kenapa dalam syariat Islam wanita tidak boleh safar seorang diri, biar ada yang tanggung jawab, beri perlindungan. Nggak ada yang bisa jahili ketika ada mahramnya atau ada bapaknya saat itu. Terus yang kedua, larangan berlibur ke negeri kafir. Pada asalnya seorang muslim maupun muslimah tidak boleh bersafar ke negeri kafir, karena umat Islam diperintahkan untuk berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Nah, kita kan diperintahkan hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Jangan buat sebaliknya. Mau kebiasaannya dari negeri muslim ke negeri kafir. Wong disuruh hijrah kok keluar dari negeri kafir, kita malah masuk. Ya kan? Perintahnya seperti itu. Lihat sini dalilnya panjang. An-Nisa 97-98 menunjukkan perintah hijrah. Orang-orang yang ada di negeri kafir tidak bisa mempertahankan iman, keluar dari situ. Maka jangan buat sebaliknya. Muslim masuk ke negeri kafir yang di situ mau sholat sulit, ya, mau pakai tutup aurat sulit, apa-apa dilarang. Nah, langsung lihat di dalam ayat di atas halaman 81. Dalam ayat di atas Allah tidak memberikan uzur untuk tinggal di negeri kafir kecuali bagi orang-orang yang lemah yang tidak mampu untuk berhijrah, serta untuk orang-orang yang ingin menegakkan agama di negeri tersebut dengan cara berdakwah kepada Allah dan menyebarkan Islam. Lantas jika ada yang malah mau jalan-jalan berpelesir dari negeri muslim ke negeri kafir, maka jelas itu tindakan yang keliru dan terlarang. Kendati demikian, seorang muslim boleh bersafar ke negeri kafir hanya jika ada kebutuhan. Nah, lihat, hanya jika ada kebutuhan. Namun syaratnya ada 3, dibaca. 1. Ia memiliki ilmu, yaitu ilmu agama, sehingga ia bisa selamat dari kerusakan. 2. Yang kedua, lingkungan negeri kafir tersebut tidak sampai merusakkan agama dan akhlaknya. 3. Yang ketiga, ia mampu menampakkan syiar-syiar agamanya. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 3 syarat boleh ke negeri kafir. Yang pertama, punya ilmu dulu agama untuk membentengi dirinya dari pemahaman menyimpang, dari syahwat-syahwat yang menggejolak. Yang kedua, lingkungan negeri kafir tersebut tidak sampai merusak agamanya. Yang ketiga, ia mampu menampakkan syiar-syiar agamanya, bisa kerjakan sholat, bisa berjamaah, tidak ada larangan gitu, bisa menutup aurat pakai jilbab gitu. Berarti ke sana karena kebutuhan saja. Kebutuhan, namun 3 syarat ini dipenuhi. Maka tidak bebas. Ya, tidak bebas pergi ke luar negeri, ke negeri kafir, ya, untuk jalan-jalan. Nah, ini syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Punya kepentingan saja. Beberapa contoh kebutuhan yang membuat seorang diperbolehkan bersafar ke negeri kafir, misalnya berdakwah, berdagang, berobat, urusan dinas, belajar ilmu dunia yang hanya ada di negeri kafir. Para ulama katakan, adapun bersafar dalam rangka berwisata ke negeri kafir, maka itu adalah safar yang haram. Hal ini berdasarkan dalil yang telah dijelaskan sebelumnya tentang larangan menetap di negeri kafir. Larangan ini juga mencakup menetap yang sifatnya temporer atau sementara waktu, karena aktivitas semacam itu pun dapat membahayakan agama seorang muslim dan akhlaknya, itu ketika ia pergi ke sana bukan untuk suatu kebutuhan atau keadaan darurat. Terus yang ketiga, larangan bersafar untuk ibadah ke tempat tertentu kecuali nanti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidaklah pelana itu diikat, yaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke suatu tempat kecuali ke 3 masjid. 1. Masjidil Haram, Masjid Rasul, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Terus hadis di atas mencakup larangan untuk safar dalam rangka ibadah ke suatu tempat semata-mata karena tempat tersebut. Jadi setiap safar yang dilakukan dalam rangka ibadah di suatu tempat tertentu adalah terlarang, kecuali ketiga masjid tadi, yaitu Masjid Haram,
Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Adapun jika bersafarnya karena silaturahim, berdagang, mencari ilmu, rekreasi maupun kegiatan mubah lainnya, maka tidak ada masalah. Masalahnya kita berangkat misalnya kita berangkat dari Jawa Timur suatu masjid di daerah Jogja untuk menuntut ilmu, maka yang seperti ini tidaklah masalah karena tujuan safarnya untuk mengunjungi masjid namun tidak menuntut ilmu. Tujuan safarnya kalau di sini tujuan safarnya bukan untuk mengunjungi masjid namun untuk menuntut ilmu. Misalnya saya ke suatu tempat safar, ada dua syarat sini baru masalah. Yang pertama saya menuju tempat tadi, tujuannya saya tempat ini, nggak mau tempat lain. Yang kedua saya ibadah di situ. Ingat ya, saya datang ke situ tujuannya untuk tempat itu, nggak mau ke tempat lain. Karena saya sudah menganggap istimewa tempat ini. Yang kedua, tempat tersebut saya ingin jadikan ibadah. Contoh, dia misalnya ke Jogja, situ ada tempat misalnya ibadah tertentu. Dia nggak mau ke tempat lain, pokoknya nganggap di sini kalau doa di sini paling afdol. Dia bersafar untuk tujuh tempat tadi. Doanya di mana? Tempat itu, nggak mau tempat lain. Nah, ini baru bermasalah safarnya. Namun kalau tujuannya misalnya dia bersafar ke Jogja terus ingin belajar. Nah, kadang-kadang dia lakukan ziarah kubur situ untuk keluarga dekatnya. Nah, itu kunjungan tambahan, bukan maksud pokok. Yang ini nggak masalah. Atau ada yang cuma belajar saja, tujuannya di masjid. Masjidnya ini untuk cari ilmu, walaupun memang masjidnya masjid itu, maka tidak ada masalah. Tidak termasuk dalam larangan hadis tadi. Safar ya yang dituju cuma 3 masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buku ibadah saat traveling tadi. Silahkan, ada waktu 5-10 menit. Ada yang bertanya, dipersilakan. Safar saat ini bisa dilakukan dengan moda pesawat. Hal itu lebih mudah, jaraknya lebih dari 85. Apakah niatnya boleh jamak dan qashar? Boleh. Saya Jogja ke sini, saya safar terus. Nanti balik sore lagi balik. Namun ya dengan yang mudah ini bukan masalah mudahnya, namun jaraknya tadi. Sudah dianggap itu safar, maka keringanan boleh diambil. Saya nanti zuhur saya langsung qashar dengan asar, ya, jamak qashar dengan asar langsung. Saya ambil keringanan itu. Apakah saat safar tetap harus menegakkan azan bagi orang safar saat sholat sendirian? Dia bisa azan cuma sunnah, tidak sampai wajib, nggak lakukan juga nggak apa-apa. Kalau dia mau cukup iqamah saja, walaupun cuma dia seorang diri. Bagaimana tentang larangan meminta oleh-oleh bagi orang yang safar? Di sisi lain sunnahnya kita membawa oleh-oleh atau hadiah. Meminta boleh, ini bukan mengemis. Kadang ini ada yang salah-salah persepsi di media sosial, itu sedikit-sedikit minta-minta dianggap itu mengemis semuanya. Apa maksud mengemis di sini? Mengemis itu orang punya maksud sendiri. Cuma dia minta sesuatu, minta asalnya boleh kepada makhluk, ya, dengan 3 syarat. Itu hadir, dia hidup, hadir dan mampu, nggak ada masalah. Minta traktiran juga seperti ini, boleh-boleh saja, bukan mengemis. Boleh nggak minta traktiran? Kalau di medsos itu bilang itu nggak boleh. Itu masuk dalam mengemis. Mengemis dari mana? Kadang di medsos itu terlalu berlebihan, itu dalam berfatwa gitu. Contoh-contoh nggak masuk akal gitu, nggak logis. Ya, orang nggak nganggap ini mengemis. Dia cuma minta biasa. Mau ditraktir ya ini silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Mengemis beda. Mengemis jadi profesi, nanti bolak-balik gitu. Dia malas kerja. Ini enggak, dia cuma ingin dengan teman, gurauan, bercanda gitu, enggak masalah. Minta seperti ini juga boleh-boleh saja. Apabila berniat bermukim di suatu wilayah lebih dari 4 hari, menyempurnakan sholat tidak jamak atau qashar dimulai dari hari pertama atau kelima? Hari pertama. Saya tinggal Jakarta mau 7 hari misalnya, dari hari pertama sampai hari ke-7 saya tidak jamak qashar. Kemudian hitungan 4 hari tersebut apakah termasuk hari masuk atau hari keluar? Termasuk. Hari masuknya dia tiba di situ, hari keluarnya juga, maka masuk dalam hitungan.
Ketika pulang kuliah 14.15, belum masuk waktu asar. Namun karena jarak tempuh melalui jalan itu macet sehingga dikhawatirkan sampai rumah tiba waktu maghrib, maka saya melakukan jamak sholat antara zuhur dengan asar tersebut dan dilakukan hampir tiap hari. Jarak tempuh Rawamangun Ciputat. Berapa jam itu? Jadi sekitar 3 jam ya. Kalau jam kerja seperti itu normal itu. Bisa lebih. Kalau ada alasan seperti ini masih dibolehkan. Wallahu a'lam. Apakah doa orang tua yang buruk akan dikabulkan oleh Allah sekalipun orang tuanya bukan termasuk orang tua yang soleh? Terkabulnya doa itu tidak terkait dengan kesolehan. Orang musyrik itu doa-doanya bisa terkabul. Mereka ketika dilepas pantai, kena ombak besar, mereka berdoa pada Allah. Ketika itu murni berdoa pada Allah, ya, maka doanya terkabul. Ketika balik lagi ke daratan, dia buat syirik, ya sudah, yang tadi sudah terkabul. Allah tidak pandang dia itu soleh atau tidak. Allah cuma pandang dia lagi butuh doa, minta pertolongan pada Allah. Kok dikabulkan? Bisa jadi istidraj, dikabulkan ya untuk menghukum dia karena maksiat yang dia itu perbuat. Berkaitan dengan safar, saya seorang akhwat yang kadang diwajibkan untuk mengikuti seminar yang menunjang profesi saya. Namun kadang untuk pergian bersama suami kami terkendala dengan dana yang menjadi sangat besar, terlebih untuk seminar internasional. Selama ini pada akhirnya saya batal mengikuti seminar tersebut. Apakah kondisi tersebut saya dibolehkan pergi sendiri? Tetap tidak dibolehkan pergi sendiri. Ya, kalau dengan suami bisa, lebih bagus dengan suami. Kalau tidak, ya ditemani, baiknya diurungkan niat tersebut. Bagaimana hukumnya wanita yang pergi jarak jauh sampai jarak safar tapi tidak bermalam atau PP dengan pesawat tanpa mahram? Gak boleh kalau itu safar. Pergi dengan jarak dekat tidak sampai jarak safar tetapi bermalam beberapa hari tanpa mahram. Kalau tidak bersafar boleh-boleh saja. Apakah musafir berlaku untuk kerudung bagi akhwat? Kalau dalam mazhab Syafi'i setahu saya bukan kerudung yang diusap, namun yang diusap adalah bagian dalam kerudung. Jadi rambutnya tetap kena. Ya, rambutnya tetap kena. Dan dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala diusap saja sudah sah. Berarti cuma tangan dimasukkan di bagian bawah jilbab, maka sudah sah. Namun saran saya tetap berwudu sempurna dengan melepas jilbab. Apabila sedang safar kemudian sudah masuk waktu subuh karena khawatir bis tidak berhenti, maka sholat subuh di atas bis. Tadi saya contohkan boleh ya, tapi selang beberapa waktu ternyata bis berhenti, ya sudah, karena sudah terlanjur lakukan di bis. Jadi tidak perlu diulangi sholat subuhnya lagi. Wisata ke candi atau tempat ibadah orang kafir hukumnya bagaimana? Enggak boleh. Ya, walaupun cuma jalan-jalan. Jadi tempat yang dituju tempat yang benar juga, bukan tempat ibadah orang lain. Ya, di antara alasannya simpel, biar tidak kena laknat. Kalau tiba-tiba Allah murka, hancurkan tempat ibadah tersebut, kita ada di situ, salah kita. Kenapa pas kita ada di situ Allah lagi murka ketika mereka berbuat syirik misalnya? Maka tidak boleh. Pokoknya yang tanya, ibu-ibu tanya seputar safar dengan mahram, pokoknya harus dengan mahram. Saya nggak bisa utak-atik fatwa, nggak bisa. Bagaimana bila kita menjamak sholat ketika kita habis pergi safar dari Bandung ke Jakarta? Misal dari Bandung saya habis asar, tapi sholat asar sudah dijamak di Bandung. Lalu bagaimana bila sholat maghrib isyaknya kita jamak ketika sampai di Jakarta? Boleh. Saya misalnya ini, saya dari Jakarta nih ya, saya balik ke Jogja nanti. Maghrib biasanya saya dapati itu di Jogja. Namun saya butuh perjalanan lagi sampai ke rumah, ya. Akhirnya saya putuskan, ya sudahlah, maghrib ini saya nanti jamak dengan isya saja. Ya. Karena sudah mepet sekali waktu maghrib ke isyanya. Ya sudah, maghrib jamak dengan isya saya undur tadi. Dibolehkan. Nanti cara melakukannya, jamak tadi tidak saya sebutkan cara melakukan jamak. Jamak kalau jamaknya jamak takdim, kalau dalam mazhab Syafi'i cara melakukannya adalah lakukan sholat pertama terlebih dahulu, baru sholat kedua. Dan tidak boleh ada jeda untuk dua sholat tadi. Setelah sholat zuhur misalnya langsung asar, nggak boleh diselingi dengan zikir ba'da sholat. Jadi langsung bangkit, terus langsung dia kerjakan jamak untuk sholat asarnya. Ya, maghrib isya juga demikian.
Namun kalau untuk jamaah takhir tidak disyaratkan berurutan, tidak disyaratkan juga ketika itu ya tidak ada jeda. Jadi bagi yang jamaah takhir misalnya maghrib isya, dia boleh kerjakan isya dulu baru kemudian maghrib, atau maghrib dulu baru kemudian isya. Tidak ada masalah untuk ini. Jamaah takhir tidak pakai urutan. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Seorang istri akan melakukan kunjungan dinas ke luar kota tetap dengan mahram. Gak bisa saya ubah-ubah, mau putar-putar saya tetap kayak gitu jawaban saya. Saya bekerja sebagai sales, dan apabila sedang berkunjung ke beberapa customer, terkadang saya terjebak macet sehingga suka kelewat waktu sholat. Apakah boleh saya jamaah takdim? Kalau memang tadi seperti cerita yang pertama tadi, ada yang naik dengan dari Rawamangun Ciputat, dia ketika itu akhirnya putuskan jamaah takdim karena sudah pastikan seperti itu, tidak masalah. Ya, itu lebih aman daripada nanti asarnya dia bingung sholatnya bagaimana. Bisa jadi dia tunda-tunda, masuk maghrib, dosa dia. Ya. Kalau dia memang kondisi kayak begini, sekarang ini bukan kasusnya. Dia sekarang sudah perjalanan nih, dia nggak jamak karena yakin itu tadi. Sekarang di tengah jalan, asar belum, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Apa yang dilakukan? Terpaksa sholat asar dikerjakan di kendaraan. Ya, terpaksa sholat asar dikerjakan di kendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan dan manfaat. Pelajaran safar tadi untuk ibadah kita semakin sempurna juga ketika bersafar. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.